Waalaikumsalam Bu Eha. Ibu sedang apa ya? Sibuk atau tidak ya sekarang? Oh, tidak Bu, saya tidak sibuk. Kenapa ya? Begitu, saya tuh mau minta tolong sama ibu, ingin di coaching sama ibu. Oh, boleh Bu. Ibu mau coaching sehubungan dengan apa ya Bu? Saya ingin di coaching mengenai refleksi praktek pembelajaran saya, Bu. Saya kemarin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan muatan KSE, Bu. Wah, menarik sekali Bu Eha. Jadi, tujuan coaching kita hari ini adalah merefleksi praktek pembelajaran berdiferensiasi yang telah Bu Eha lakukan di kelas, begitu ya? Iya, Bu. Baik. Kira-kira nih, apa saja yang sudah Ibu Eha lakukan di kelas Ibu ketika Ibu mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi? Saya sudah melakukan asesmen awal, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi tugas sesuai dengan kebutuhan murid, Bu. Oke, lalu bagaimana respon murid dalam pembelajaran di kelas Ibu selama pembelajaran itu berlangsung? Murid-murid cukup antusias, Bu. Mereka semangat. Kemudian terutama ketika mereka mengerjakan tugas, Bu. Mereka mengerjakan tugasnya dengan cara atau sesuai yang mereka inginkan. Artinya sesuai dengan minat mereka, Bu. Oh, begitu. Apakah Bu Eha puas dengan respon murid-murid atas pembelajaran yang sudah Ibu praktikkan? Saya sih terus terang kurang puas, Bu. Saya merasa mestinya kelas itu lebih hidup, lebih semangat lagi, Bu. Oh, begitu. Lalu, menurut Ibu nih, apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membuat murid menjadi lebih semangat lagi? Mungkin saya harus mengadakan ice breaking ya, Bu ya. Atau Mm-mm. kemarin tuh ice breakingnya kurang seru, Bu. Jadi saya hanya main tebak-tebakan saja sama murid, sementara itu jam terakhir, Bu. Dan juga mungkin saya harus mempraktekkan stop ya, Bu ya, untuk Mm-mm. mengecas kembali semangat mereka, Bu. Walaupun di jam terakhir, jadi semangat mereka tetap antusias gitu, Bu. Oke. Lalu, apalagi yang menurut Bu Eha bisa Ibu lakukan untuk membuat murid lebih bersemangat lagi di dalam kelas? Saya juga ingin mencari kegiatan pembelajaran yang mengandung unsur permainan atau kegiatan ringan, Bu, agar murid bisa tetap menyerap pelajaran meskipun itu di jam terakhir, Bu. Oke, baik. Lalu, dari mana ya kira-kira Bu Eha bisa mendapatkan ide kegiatan pembelajaran yang menarik tersebut? Dari YouTube, dari rekan sejawat, dan juga dari PMM ya, Bu ya, Merdeka Mengajar. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Lalu, apakah ada lagi yang ingin Ibu tambahkan? Saya rasa cukup ya, Bu ya. Oke, terus kira-kira nih Bu, kapan ya Ibu akan mulai mencari ide tersebut? Besok, Bu, saya besok akan memulainya. Oke, besok ya. Siapa sih yang bisa mengingatkan Ibu untuk mencari ide tersebut? Rekan saya, Bu, teman saya, meja sebelah saya itu Bu Reni, Bu. Oh, begitu. Lalu, apa komitmen Bu Eha ya terhadap rencana Bu Eha ini? Saya ingin tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk mengakomodir kebutuhan murid secara konsisten, Bu. Jadi supaya pembelajaran lebih menyenangkan, lebih hidup, semangat, dan berpusat pada murid, Bu. Wah, luar biasa sekali. Berarti bisa kita simpulkan ya Bu bahwa Ibu akan memulainya besok dan Ibu butuh bantuan dari rekan sebelah Ibu untuk mengingatkan ya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan ya kita bisa ngobrol lagi untuk melihat perkembangan selanjutnya? Minggu depan ya, Bu ya, Senin depan. Jadi setelah ada progres ya, Bu ya.
Oke, Senin depan. Baiklah kalau begitu BH, semangat ya. Semoga pembelajarannya berhasil lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ibu atas waktu dan coachingnya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eha. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bu Eha, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Tentu boleh Bu Ayu. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Eha, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas kok hanya 50% tiap kelas. Jadi menurut Bu Ayu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya di kelas saya, Bu. Menurut Bu Ayu, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama Ibu? Kalau yang saya ingat ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias yaitu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Sebab kalau murid banyak berbicara, nanti kelas jadi gaduh. Oh begitu, kira-kira nih Bu ya, apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama Ibu? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid asyik, tidak membosankan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking juga kali ya Bu, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan sih ya Bu ya, karena tugas saya itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan. Oh begitu. Adakah sumber belajar yang lain selain buku teks dari perpustakaan? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti YouTube, artikel blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini ya Bu, seperti TikTok ataupun Reels di Instagram. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube ataupun TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kali ya untuk murid saya. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya gini Bu, jadi saya itu akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi murid saya itu tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, atau laporan berbentuk digital yang sedang kekinian, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Lalu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi?
Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber-sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya pun akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi saya, tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian, saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu, harapan murid-murid. Terima kasih banyak ya Bu Eha atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Assalamualaikum Bu Eha. Waalaikumsalam.